Aduh, maaf guys, tangan aku. Maaf ya. Lamaan ya. Dari mana aja ini? Dari mana aja nih Bu? Bu dokter yang baik hati. Ini Nggak bintang tamu kita hari Bintang tamu ini. kita. Aku sih kenal ya, tapi kita perlu kenalan dulu ya. Jadi sebelum itu kita opening dulu. Welcome to our podcast channel Lessons on Coding. Unfolding. Jadi kita udah sah punya nama podcast Lessons Unfolded. Nah, untuk hari ini tamu pertama kita di podcast yang kedua adalah Kak Sartika. Ya. Welcome to podcast. Halo. Selamat siang. Wah, ini kamu kehormatan tahu gak guys kenapa kali ini luar biasa sekali pengalaman hidupnya, benar gak Dan? Benar sekali. Benar. So jadi kita mulai aja ya langsung ya. Sebelum kita mulai mungkin Dok, kita boleh tuh. perkenalkan lagi. Oh, lebih boleh. ini lagi ya Iya, sama lupa nih. Kak Sartika ya. Biar Kak Sartika perkenalkan dirinya sendiri kali. Oke. Ya, perkenalan diri dulu ya Kak, silakan. Oke, terima kasih dokter. Dokter Bano, dokter Widi. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang ya. Selamat siang. Masih siang sini ya. Siang ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sartika Hutahayan. Wih, panggilan saya ini apa Kak? Ya, panggilannya biasa saya panggil Tika. Oh, panggil Iya, Tika ya. iya. Bukan panggil Panggil ayam. Tika. Bukan panggil ayam. Ayam kalau di rumah. Jadi berarti tadi panggilannya kalau di tempat kerja berarti Tika ya. Iya. Tika ya panggilannya ya. Tapi kalau di rumah panggilannya ayam. Ayam. Kalau boleh tahu Kak Sartika kerjanya apa sih? Saya kerjanya perawat dokter di rumah sakit. Udah berapa lama pengalaman kerja jadi perawat di rumah sakit kira-kira Kak? Saya bekerja itu dari tahun 2024. 2004. 2004 ya. Aduh, beda banget. Berasa muda ya kerjanya baru 2024 ya Kak Sartika ya. 2004. Ternyata Kerjanya udah 20 tahun ternyata. Oh, oke. Ya, jadi saya perawat itu udah hampir 20 tahun lah ya. Kebetulan saya itu dulu lulusnya tahun 2004 itu bulan Februari. Belum nyampe 20 tahun. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung udah lumayan juga ya. Tapi kayaknya kelihatannya Kak Sartika masih 17 tahun. Masa sudah Serius? Ya nggak sih? Iya. Awet muda ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Gimana sih caranya nampak awet muda? Iya enggak? Iya. Nah, oke. Tadi Kak Sartika kan bilang dia dipanggil sayang nih di rumah. Panggil sayang? Kita kan belum ada yang manggil sayang. Aduh, makasih ya Dharma. Mengingatkan. Oke. Berarti Kak Sartika udah berapa anak di rumah? Oh ya, saya sudah menikah. Kebetulan saya sudah menikah. Punya satu suami ya. Gak Oh, usah dua. suaminya. Oh, ini Satu aja dong. Ada saya satu, Bang. Saya memiliki seorang putri dan sekarang umurnya sudah 14 tahun. Jadi udah kelas 3 SMP. Tahun ini mau masuk SMP. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Mantap banget deh. Kira-kira kalau dari dokter Widya sendiri kalau melihat Kak Sartika, kira-kira kesannya apa sih? Kesannya alpha woman banget. Atau Smart, positif, Makasih. semangat, always smile. wah, Itu itu ya, satu. itu profil yang melekat ya di nama Kak Sartika ya, di sosok Kak Sartika ini. Namanya Kak Sartika itu gak pernah nampak capek gitu, lemes, gak pernah senyum. Mungkin gara-gara itu kali kita undang Kak Sartika jadi doa sumber ya, karena Iya, biar termotivasi juga kita. Tapi loh. dokter Widya aku kok penasaran sih sebenarnya dengan pernyataan dari Kak Sartika bilang sudah 20 tahun kerja jadi perawat. Kayaknya perlu kita kulik sedikit ya dari 20 tahun itu sejarahnya ya. Betul. 20 tahun adalah waktu yang cukup lama. Iya, berdedikasi banget, Kak. Betul. Mantap. Kita uli ya, dokter Widya ya. Mungkin aku pengen tahu juga nih riwayat perjalanan pendidikan kakak. Gimana sih awalnya pengen sekolah perawat sampai saat ini? Nah, iya. Ceritakan kali ya, ceritakan ya awal mula biar hadir. Jadi, Kenapa saya memilih jadi perawat? Iya. Nah, sebenarnya itu bukan pilihan saya sih kalau gitu. Iya. Dulu saya itu sebenarnya pengen kuliah itu di seni musik karena saya suka musik. Oke, Pada dasarnya. pada dasarnya seni musik ya. Pingsan nyanyi guys. BTW in fact ya ini kakak ini juga penyanyi weh. Iya.
Jadi di rumah sakit kita itu punya jingle namanya. Dan kakak ini menyanyikan luar biasa. Ayo cuci tangan. Itu lagu alarm bangun tidur kalau aku lagi jaga malam tidur ya kan. Lagunya Kak Rika itu main gitu. Ayo cuci tangan. Udah jam 7 pagi nih bangun aku gitu. Terus mungkin ini bisa dilanjutkan kira-kira Iya. ceritanya kan? Jadi dulu tahun saya lulus SMA itu tahun 1999. Jadi sebetulnya saya anak terakhir nih, anak bungsu dari 8 bersaudara. Bersaudara. Iya. Jadi dulu saya mau pengen kuliah di seni musik. Nah dulu betul saya itu dari kampung. Dari kampung. Kalau orang tua itu kan pengen kalau seni musik itu nggak ada uangnya, gitu dong Oh, itu mindset dulu. Iya. Set ya. Jadi Menarik. ya tahun 2000 mama saya itu meninggal, jadi karena saya paling kecil terus tinggal saya dan bapak saya yang di kampung, biasa kata-kata saya itu bawa saya merantau. Oke. BTL, Batak Tembak langsung. Ayo, aku gak explain itu. Jangan cuma di Medan. Saya merantau ke Jakarta, terus di sana apa saya bilang kuliah perawat. Kalau nggak mau kuliah, kalau nggak mau perawat nggak bisa kuliah. Gitu. Ya udahlah daripada nggak kuliah, pilih Pilih jadi perawat dia. Memang di awal itu agak sedikit ini ya, denial, terus banyak ini ya, pertentangan. Gimana namanya kita nggak Iya, nggak passion ya. Iya, nggak passionnya di situ. Saya terakhir ya udah mau di awal itu saya waktu itu daftar 3 institusi ya. Yang pertama saya ambil itu untuk mendaftar itu di Karolus. Tapi saya nggak langsung balikin ke formulir pendaftarannya. Saya coba di Tangerang, di Banten, saya coba juga di Cikini. Terakhir nggak lulus. Terakhirnya saya kembali dulu ikut di Karolus. Lulus. Lulus ya. Berarti kakak dari B3 jadi B3-nya dari Karolus. Kuliah. Terus lulus kuliah saya kerja di rumah sakit di Jakarta ya. Kerjanya berapa tahun Kak? Sampai saya dari Jakarta itu tahun 2009 2009 saya ke Medan itu pun karena saya menikah. Tapi kerja di Karolus berapa lama kira-kira? Saya nggak kerja di Karolus. Oh, Kuliahnya aja di kuliahnya di Karolus, kerja di rumah sakit rumah sakit lain di Jakarta gitu. Berapa lama di Jakarta? Kebetulan saya udah pindah rumah sakit. Saya di Jakarta itu hampir 10 tahun ya tinggal dari kuliah gitu. Terus setelah saya kerja di rumah sakit, awalnya di situ mulai ya feelingnya dapat. Tapi masih belum 100% nih. Iya. Lama-lama di awal saya kerja itu saya bukan di ICU. Saya masih dirawat inap. Terus saya dipindahkan ke ICU. Waktu itu pertama saya ada pasien satu dengan DBS kasusnya. Jadi dari situ saya mulai belajar, ternyata ini ya. Terus banyak pengalaman juga ya, waktu namanya baru-baru perawat gitu ya, di rumah sakit, terus ditempatkan di ICU. Banyak belajar dong, terus banyak ilmu, terus ngelihat pasien-pasien. Mulai di situ care gitu mulai muncul. Lama-lama mulai mencintai kedekatan. Menikmati jadinya ya. Berarti tadi Kak Sartika sampaikan Kak Sartika itu di tahun 2009 ke Medan karena nikah ya, mungkin ya, baru lanjut bekerja di rumah sakit di Medan berarti. Saya waktu itu sempat coba di rumah sakit swasta ini, bukan di sini. Cuman waktu itu anak saya masih kecil, jadi nggak ada yang jaga. Terakhir saya nggak kerja. Berarti join di rumah sakit ini udah Tahun 2012. 2012 ya, dari 2012 sampai sekarang di sini ya. Wah, 2012 12 tahun, dong. iya. Bukan 10 tahun guys. 12 tahun ya di sini berarti ya. Nanti di bulan September saya 13 tahun. Dan selama 12 tahun lah ya, 12 tahun di Modern Tubuh, saya ini sih ya cukup bersyukur, bukan cukup, sangat bersyukur ya, bisa bergabung di Modern Tubuh. Oke. Ya Bapak, Modern Tubuh. Jadi di sini saya banyak berproses. Dulu saya punya mimpi waktu lulus D3 itu saya pengen kuliah gitu ya, lanjut S1. Ternyata nggak terkabul. Nah, ini lagi nih dilema. Ternyata kalau orang yang sudah bekerja
malas lagi untuk kuliah. Iya. Itu pernah saya alami. Beratnya itu susah loh. Iya. Jadi setelah saya di sini, puji Tuhan juga teman-teman gitu ya, atasan juga support, rumah sakit juga support. Kita akhirnya kuliah waktu itu FOU dengan salah satu instansi. Kita kuliah nurse ya. Sampai sekarang rumah sakit selalu support untuk ini ya, peningkatan ya karir ya, pendidikan ya. Jadi sekarang ini saya lagi kuliah lagi. Berarti kakak ini berterima kasih ya, bersyukur sekali ya bisa dikasih kesempatan kerja di Iya. sini, kemudian dapat dukungan ya untuk bisa berkarir, berproses. Mengupgrade diri ya dari secara mental maupun pendidikannya. Betul. Keren banget. Di mana tadi kak rumah sakitnya? Aduh ya. Di rumah sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan. Kita sih Medan, cabangnya sih sebenarnya sudah banyak. Kalau kakak mau cerita, kalau kita boleh tahu nih kak, Kak Sartika sendiri, mungkin kan teman-teman penonton sekalian belum tahu nih, Kak Sartika itu basic perawatnya di mana sih? Basic perawatnya. Di bagian mana? Kalau saya di ICU dokter. Oh, di ICU. Iya. Jadi saya bergabung di ICU itu dari tahun 2005 kalau saya nggak salah ya. 2006. Dari tahun. Kalau nggak salah 2005 atau 2006 gitu saya udah di ruang ICU. Iya. Udah di situ ya, kecemplung di ruangan ICU ya, berarti di situ ya pakaiannya ya. Ruangan ICU itu kan ruangan yang penuh dengan ini ya, kondisi-kondisi kritis, koma gitu ya kira-kira ya. Mungkin itu yang mungkin buat membangun menikmati caringnya ya mungkin ya. Iya. Itu ya kali yang terbangun ya. Tapi gimana sih? Karena kan kerja di ICU pasti kita ngadepin orang yang sudah kondisi gawat ya gitu ya. Jadi kondisi yang koma, kritis, kadang melihat pasien kayak Apa sih? Mungkin gini, apa sih yang kakak rasakan ketika dulu ya pertama-tama awal kuliah nih ya, istilahnya merawat pasien-pasien ICU, apa sih gitu? Capek deh, kasihan atau gimana gitu? Kalau dulu pertama saya di ruang ICU ya dok. Pada saat itu kan kebetulan rumah sakit yang pertama kali saya ditempatkan di ruang ICU itu rumah sakit itu juga masih baru gitu. Baru. Nah, jadi pastinya nggak sebanyak kita langsung masuk kayak misalnya sekarang nih rumah sakit kita kan udah banyak sih ya. Kalau dulu kan masih belum banyak. Awalnya sih namanya masih jiwanya juga masih jiwa-jiwa muda, terus masih perawatnya juga perawat baru kerja. Masih biasa aja gitu, yang penting kerja. Kalau dulu sih gitu ya. Terus kemudian saya berpindah rumah sakit dan ditempatkan juga di ruang ICU. Nah kebetulan juga dokter penanggung jawab ICU-nya itu sama gitu. Jadi ibarat katanya ilmunya itu kibatnya sama. Jadi di situ saya banyak belajar. Karena kebetulan juga pasiennya banyak. Terus saya banyak belajar di sana. Makin ternyata gini ya, masih banyak loh, biarpun sudah kondisi kritis, kalau kita melayaninya dengan sepenuh hati, pasien itu bisa kok sembuh gitu. Nah, habis itu terus saya ke sini ya dok, saya selalu ingat satu pesan manajemen di sini gitu, selalu bilang bila pasien itu saya, dan itu selalu saya ingatkan ke teman-teman di ruangan saya. Betul. Jadi ketika kita merawat pasien itu ingat bahwasanya bila pasien itu saya. Jadi kalau misalnya kita itu datang bekerja dengan rapi, wangi, ya kita kan pasti pengen terlihat cantik dong. Nah kita juga harus buat kayak gitu ke pasiennya, gitu maksudnya. Jadi bila pasien itu saya juga pengen mandi, saya juga pengen dikeramasin, saya juga pengen wangi, saya juga pengen sikat gigi dan semuanya. Orang sebagaimana kita ingin diperhatikan. Waduh ya, jadi benar sih. Jadi itu selalu saya ingat sampai Kalau sekarang. satu lagi mungkin Kak Sartika terkait pekerjaan yang jadi perawat ICU, kira-kira ada nggak satu pengalaman yang spesial mungkin yang sampai sekarang Kak ingat kalau Kak kerja di ICU? Ada nggak? Jadi saya punya pengalaman ya dok. Dulu waktu masih baru di rumah ICU, jadi sampai sekarang itu dari tahun 2005 ke 2006 itu dok. Saya di ICU, terus sekarang saya ingat betul-betul.
Jadi saya bilang ke teman-teman, waktu itu saya dinas malam. Saya dinas malam, terus kebetulan di sana tuh IC-nya ada ICPP gitu. Jadi keluarganya ada memang stay di dalam. Nah, jadi kita surprise dulu. Ya namanya malam, memang kan itu nggak boleh tidur sebenarnya ya. Iya. Boleh dijaga. Tapi ya mata ini nggak bisa juga. Gak bisa bohong ya. Ngantuk gitu. Saya juga kayak gini. Memang kita dari secara pekerjaan itu nggak boleh tidur, tapi ya Tuhan ciptakan malam itu untuk tidur. Betul. Gimana pun kita banyaknya tidur dari pagi sampai sore, entah kenapa tetap badan ini tetap ngantuk gitu ya. Pada saat itu gitu ya. Terus Jadi Atik. pasien ini saya terbang udah tua sih pasiennya, sekitar 71, 72 usia ini. Nah pada itu saya terbang tuh jam 2 lewat itu. Mana? Pasiennya monitornya udah sistol. Waduh. Waduh. Kayaknya pasien itu serangan. Itu ini guys. Pasien itu serangan dan tidak termonitor. Jadi di situ saya benar-benar seperti ketakutan dan itu saya ingat sampai sekarang. Jadi saya selalu ingatkan bahwasanya kalau memang kita mau memang tidur, gantiin aja semuanya. Jadi semua apapun ceritanya pasien itu harus kita monitor. Kita nggak bisa hanya mengandalkan mesin. Parents. Jadi mesin itu kan ada pengingatnya juga. Jadi kita pun harus aware dengan suara yang dikeluarkan mesin. Jadi sampai sekarang itu dok, itu pembelajaran buat saya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Yang mungkin Dan itu nggak pernah saya lupain loh. yang mungkin ini jadi topik yang paling sering kakak ajarkan ke adik-adik kakak ya di ORC mungkin itu ya. Karena menurut saya itu satu kegagalan buat saya. Karena tidak teoretik. Gitu. Jadi Romantik gitu ya Nek ya. Jadi itu saya bilang sampai sekarang nggak bisa saya ingat. Jadi maksudnya bahwasanya ya mungkin jadi mungkin kalau misalnya saya ingat itu entah enggak. Tapi hidup dan mati orang kan hanya Tuhan yang tahu ya, nggak bisa kita hindar. Tapi itu memang buat Somehow pernah nggak terbawa sampai ke rumah kakak nggak dinas sih tidur di rumah ya tiba terbangun sini gimana ya kayak gitu. Soalnya aku sendiri pernah kayak gitu kak. Iya. Bawa sampai ke Iya dong. rumah. Saya bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal yang belum selesai saya gitu ya. Kalau saya tidur saya bisa kebangun tengah malam tuh dok. Terpikirkan gitu. Iya. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya itu ada yang gantung terus bawa pulang terus ke bangun tidur, saya langsung kadang-kadang tengah malam saya chat aja. oh gitu ya. Oh, rasutannya lagi. Iya. Iya. Saya nggak bisa tenang gitu. Mungkin kalau orang lihat tenang, nggak ada masalah. Ya orang lihatnya secara di sini kan nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi teman-teman memang jadi tenaga medis itu nggak seenak itu ya sebenarnya. Kenapa kita punya beban moral di sana? Jadi kalau pasiennya kita nggak terjaga, termis itu kayak sama, aduh nggak enak banget kayak gitu. Dan itulah cerita dari Kak Tika. Dokter Widya tadi saya tertarik juga sih dengan statement dari Kak Sartika mengatakan dia bilang gini. Orang kan ngelihat aku oke-oke aja katanya ya. Iya. Beda aja tapi kan nggak ada yang tahu di dalamnya gimana gitu ya. Ini pernyataan statement yang cukup ini ya. Statement yang cukup menarik. Kayaknya kita perlu kupat di situ kayaknya. Betul. Iya, kayaknya kita harus tanya dulu ini. Mungkin bisa jadi sesi sharing atau curhat kakak juga nih, ya kan? Mungkin unek-uneknya bisa di-sharing ke teman-teman. Memang kalau kita lihat kan bawaan Kak Sartika ini secara visual ya kalau kita lihat dia kelihatannya boy enjoy. Iya, enjoy banget ya. Makanya memang dilihat dengan statementnya dia tadi itu loh. Iya. Jadi kakak kalau boleh saya tanya ada masalah nggak sih? Kenapa bisa happy? Padahal kalau saya prinsip saya ya pasti ada masalah di sini manusia ya. Tapi Kak Sartika itu nggak ada pembawaannya terus happy, tetap senyum, Mungkin, ketawa gitu. Kalau kita ringkas ya, kita tuh pengen tahu gimana sih cara Kak Sartika dari segala pelitnya kehidupan dan pekerjaan kakak ini, gimana sih cara kakak mindsetnya itu untuk mengatasi itu. Dan sampai sekarang apa sih yang udah kakak lakukan supaya stay happy gitu, stay fit. Iya. Ya, jadi kita pun tuh seger banget lihat Kak Tika kayak gitu. Iya. Iya. Kalau secara pribadi ya, semua pasti punya masalah. Betul. Bener kan? Tidak ada yang nggak punya masalah. Kucing aja punya masalah ya kan?
semua orang, tapi gini Kak Sartika, semua orang punya masalah, tapi nggak semua orang bisa tetap posisikan diri tetap kelihatan senang. Betul. Sedih. Kadang ada yang ekspresionis dia dia kali ini nampak kelihatan. Kalau udah dia ada masalah mungkin di tempat yang lain bad mood, bawa kerjaan, bawa tempat yang lain. Gitu. Kalau dari kakak sendiri kira-kira tipsnya bisa kayak gitu gimana sih ya? Caranya ya. Iya, aku juga mau tahu. Wih. Atau jangan masalah kakak nggak berat ya? Nggak ada masalah yang berat ya? Pasti semua orang punya masalah yang berat dong. Tergantung dari kitanya menanggapinya gimana, ya guys. Nah, kalau saya secara pribadi ya, itu yang pertama kalau menurut saya itu usia mungkin yang mempengaruhi. Kalau orang mungkin berpikir belum tentu. Kalau saya pribadi, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau mau apalagi ya, balik lagi ke belakang gitu ya dok. Kalau saya pikir-pikir kayaknya kalau saya yang dulu masih saya yang sekarang kayaknya saya udah gak stay di sini mungkin gitu ya. Menurut saya karena kayak dokter tadi bilang masyarakat kan semua orang pasti punya masalah yang besar. Kalau dulu saya menanggapinya kalau saya punya masalah saya paling mungkin bantu gitu mungkin dulu ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu dok saya berpikir kayak gini, dan itu satu tipsnya kita harus punya teman yang sefrekuensi, bukan hanya sekedar teman. Oh berarti tipsnya ini ya, tipsnya harus punya teman yang sportif dan sefrekuensi. Itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah tetap berpikir positif. Oke. Ya, tetap berpikir positif. Nomor 2-nya adalah punya teman yang sefrekuensi. Yang ketiga, kita semua pasti punya hobi dong. Punya hobi benar. Musik? Iya. Kalau saya di rumah, ya mungkin karena belakangan ini saya ada sedikit sibuk, jadi saya biasanya kalau di rumah kalau lagi udah kurang enak, saya karaokean di rumah. Di rumah ya. Pantesan. Saya lain-lain kayak gitu. Orang mau bilang apa? Saya karaokean karena saya suka nyanyi ya. Nah, yang keempat adalah saya mencoba menanamkan seperti pepatah anjing membuang kapila berlayu. Gitu ya. Menikmati hidup. Menikmati hidup benar ya. Jadi kayak gitu tahapannya ya. Tapi memang setuju juga sih dengan pernyataan Kak Sartika bahwa kondisi Kak Sartika yang sekarang, kemampuan Kak Sartika yang sekarang ini adalah bagian dari proses yang udah berjalan di sebelum-sebelumnya ya. Berarti artinya memang waktu membentuk kita gitu ya. Benar ya. Betul. Dari tempa ya. Udah Dari ditempa, terasa hidup, benar. bangkit kembali, tempa lagi. Nah, jadilah Katika ini. Jadilah Kak Sartika yang sekarang. Tepuk tangan dulu. Ya biasa. Ini gimana teman-teman yang di live? Masih ada? Berarti kalau dari Kak Sartika sendiri sekarang kesibukannya apa sih? Kalau saya dok, kalau dibilang sibuk, kadang-kadang saya juga jadi membagi waktu kayak gimana ya gitu ya. Karena saat ini selain bekerja, ya saya juga masih sibuk kuliah. Ini ya kuliah apa itu Kak? Saya lanjut ngambil S2 dokter manajemen keperawatan. Wah. Magister keperawatan bukan manajemen. Oh, magister keperawatan ya. Dua guys. Mantap. Kemudian saya juga mengikuti organisasi organisasi ini juga ya perawatan. Wah. Terus saya juga ikut kegiatan gereja untuk pelayanan. Terus Ngeri ya. aktif Berarti banget. gini, kalau kakak di rumah sakit berarti kakak sebagai karyawan. Kalau di kampus jadi mahasiswa lagi. Baru pulang ke rumah jadi ibu, jadi istri gitu ya. Baru masuk ke organisasi, masuk ke gereja jadi pelayan Tuhan lagi gitu ya. Saya di gereja saya jadi song leader. Wah, leader. pasti berarti ini ya, dalam segala kesibukan ini berarti harus ada waktu juga untuk siap melayani Tuhan gitu ya. Berarti Kak Sartika ini kalau menurut saya ya, dalam satu hari harus mengerjakan peran yang cukup banyak ya. Betul. Pagi jadi karyawan dan perawat ya di ICU gitu ya, di kepala ruangan ya, bener ya, kepala ruangan. Iya. Kemudian setelah itu pulang kuliah lagi jadi mahasiswa gitu ya, dari mahasiswa balik jadi istri, jadi wanita. Gimana sih perasaannya Kak Sartika? Nggak pecah kepala Kak Sartika itu?
kalau dilihat dari waktunya kayaknya udah mau percaya ya. Tapi saya sih berusaha untuk easy going aja sih dok ya, menikmati. Kalau misalnya kita ngeluh pasti rasanya itu lebih berat, lebih berat dari lemari ya. Kemarin. Saya tipe orangnya segini dok, lebih nikmati aja apa yang ada di depan lagi. Berarti kata orangnya nggak usah mulut mandang ke depan jadi khawatir ke depan, nggak usah, pokoknya aku hari ini kerjakan ini gitu ya, waktu gitu ya. Iya, tapi kita juga punya mimpi pastinya ya dok, punya target juga ya. Iya. Oh, ada target juga loh ini. Berarti dia Dokter Widya. Kita tanya Aku aja ya. bisa memproses setiap kata-katanya Kak Tika. Jadi aku diam, meresapi. Oh ternyata ini kuncinya kenapa Kak Tika itu. Iya udah, jalani aja guys gitu. Semua kan Masalahnya kadang kayak gini ya Dokter Widya, Kak Satika ya. Pengalaman saya juga sendiri ya. Kadang kalau terlalu jauh memandang ke depan, yang ada kita jadi khawatir dan nggak mau melangkahkan kaki. benar itu juga. Tapi saya belajar dari Kak Satika ini posisi bahwa apa yang ada saat ini, apa yang bisa aku kerjakan sekarang, Iya. kerjakan kayak gitu Kerjakan. ya. Biasanya bisa gitu ya. Dan dikerjakan memang dan do it the best. Iya, dan pastinya memang ada target yang dicapai ya. Jadi setiap kan mungkin kita ini harus buat target juga, jangan hidup Betul. santai, nggak ngerti apa-apa, biar Mbak yang mengarahkan juga ya Kak Satika ya, harus ada target ya, gitu ya. Kira-kira Kak Satika punya target apa sih? Iya, di 2025. Ya? Iya, sudah kepo loh. Apa sih target di sekolah? Apa sih yang mau dikejar lagi? Iya. Target kakak di tahun 2025 mungkin ya. Target jangka pendek, jangka panjang 2025 apa ya, panjang apa nanti? Kalau targetnya yang pasti yang pertama itu ya dok, karena kebetulan saya sekarang masih kuliah, jadi saya targetnya itu ya kuliah saya selesai. Kalau bisa tahun ini, puji Tuhan. Amin. Amin. Ini targetnya segini dok, saya kuliah tepat waktu. Selesai amat Ya. Itu yang Amin. yang sehat. Kebetulan saya kan penderita DN juga ya dok. Oh gitu ya. Kita bertamu. Tahu kita nggak sampaikan itu, kita nggak tahu ya. Jadi udah lama. ya, udah lumayan lama. Jadi saya itu DN itu genetik. Oh, tipe 1 berarti ya. Sudah tipe 2 tapi Oh, iya. Oh, jadi itu pun sebelum COVID. Memang suka nih. Donor. Dari belakang dong ya. Ya doa saya sih ya sehat-sehat betul kan. Amin. Terus yang ketiga targetnya apa lagi ya? Saya punya mimpi ya dok. Saya bisa mungkin jadi seorang pembicara mungkin di suatu seminar, workshop itu mimpi saya. Wah. bukannya udah sering ya Kak? Kayaknya udah sering deh. Iya. Dan Kak Satika juga ini kan jadi pelatih juga ya. Iya, jadi trainer loh Saya guys. trainer ya. Saya juga jadi pengendali ya. Ya kebetulan saya dipercaya dan juga saya dikasih kesempatan dari rumah sakit ya terlibat di LTLC-nya murid tersebut sebagai tim pengajar di pelatih. Saya berterima kasih untuk itu. Jadi saya juga banyak belajar di sini. Kalau dulu saya nggak bermimpi dan bahkan saya merasa saya nggak punya talenta untuk menjadi seorang pengajar. Ternyata setelah saya lakoni, ternyata saya bisa ya. Dan malah saya juga suka gitu. Tapi saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya yang profesinya sebagai perawat. Tapi Karena menarik. saya juga suka di klinisi. Iya ya, menarik loh Pak Satika. Aku menariknya gini loh. Satu sisi yang menarik itu Dokter Widya. Kak Satika ini tidak sama sekali merencanakan, tidak sama sekali menyangka gitu, tapi dengan waktu memang benar-benar Kak Satika membuktikan waktu membentuk dirinya. Dari yang awalnya nggak terpikir jadi pengajar, sekarang terbentuk jadi seorang pengajar ya, trainer ya. Kemudian
dari yang nggak berpikir jadi seorang perawat, ternyata jadi perawat yang profesional. Itu ya luar biasa. Dia memang ya mungkin setelah masuk itu ada panggilan Tuhan gitu ya kakaknya ya kak ya. Nah kakak do the best. So, jadi yang penangkap dari cerita kakak itu, aku gak expect apa-apa ya selama ini. Aku hanya do the best, upgrade diri terus. Ya ujung-ujungnya ya ini yang saya dapatkan itu banyak sekali peluang kan. Bahkan hal yang kakak gak terpikir sebelumnya dijalani, aduh saya suka kayak gitu. Iya. Talent kakak banyak banget. Luar biasa. Iya, ya salah satunya juga mungkin hadir di podcast kita ini sudah merealisasikan impian kakak 100% mungkin. Kedepannya dari podcast yang lain ya kan. Iya. Jadi gini Kak Satika, aku pengen bertanya sedikit ya. Iya. Kalau kakak memang kita lihat ya dari cerita kakak yang kakak sampaikan bahwa gimana waktu demi waktu ternyata membentuk kakak sampai di posisi sekarang ini. Kira-kira menurut kakak dalam perjalanan hidup kakak ini berarti perhitungan banget lah ini. Iya, pasti ya. Pasti ya. Ya pasti. Karena apa ya? Selama berapa tahun ya? 12 tahun lah ya. 12 tahun saya di Murni Teguh sosmednya. Banyak proses banget proses yang saya alami. Dari ibarat katanya kalau saya kasih contoh sama teman-teman, ibarat katanya membuat donat. Yang mana tuh Membuat donat yang enak gitu kan. Kan gak mungkin sekali buat langsung bisa jadi langsung enak gitu. Jadi prosesnya itu memang betul-betul dibentuk luar biasa. Dan kalau dulu di awal mungkin saya langsung mungkin ya selalu apa ya kenapa ya Tuhan, kenapa ya aku kayak gini, tapi dengan sering berjalannya waktu saya bersyukur, maksudnya dengan apa yang saya alami dulu ternyata itu membentuk saya yang sekarang. Dan saya juga bersyukur, kenapa kalau dulu kan saya selalu bilang semua ada saya dulu nggak mau lagi lah ini mau lagi gitu kan. Tapi selalu kamu bisa. Dan itu memang sugesti dari diri sendiri untuk kita sendiri itu presentasinya sangat besar. dari dalam diri. Iya. Sama seperti pasien itu ya dok. Kalau misalnya sebanyak apapun kita kasih obat, kalau dari diri sendiri nggak ada keinginan untuk sehat, Sulit ya, memang efeknya ada ya. Memang faktor motivasi diri itu harus besar ya. terus kemudian yang kedua kita bisa melihat kesempatan yang ada. Saya selalu support teman-teman yang misalnya saya memang saya lihat ya saya lihat dulu orang yang memang mau dibentuk gitu ya. Selalu saya bilang bahwasannya kalau ada kesempatan ambil. Kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali. Mungkin ada orang yang dapat kesempatan 2 kali, tapi kan tidak semua orang. Ketika kita ambil kesempatan itu pasti akan ada lagi ada sesuatu yang menunggu di depan. Jadi ya kakak. Betul. Jadi kalau kakak bilang lah, kalau aku tanyakan kembali sama kakak, seberapa bersyukurnya kakak sama Tuhan atas pembentukan kakak selama ini? Sangat bersyukur. Gak ada kata-kata lagi yang bisa di selain sangat bersyukur. Sangat bersyukur apa lagi ya? Bersyukur sangat. Gak ada kata-kata yang lain dong. Tapi memang campur tangan Tuhan ya dalam kehidupan saya pribadi ya dan juga keluarga saya. Karena kalau ditilik lagi, karena kan kemarin saya juga sempat kehilangan anak ya. Oh. Iya. Pas tahun 2021, pas masa-masa ini COVID, selesai COVID, tapi masih kita yang kemarin itu vaksin ketiga kalau nggak salah. Saya pas vaksin ketiga saya tahu saya hamil gitu. Ternyata sudah menunggu kebetulan itu yang anak saya itu laki-laki. Anak saya kan cuma 1 nih perempuan. Biasanya kalau orang Batak kan laki-laki. Gitu. Ternyata ya bukan rezeki kami juga. Tuhan ambil. Kalau orang mungkin berpikirnya, ini ya, kok bisa kayak gini. Memang awalnya agak sulit, tapi saya pikir ya mungkin itu cara Tuhan dulu, itu udah rencana Tuhan. Dan saya nggak mau ini dok, nggak mau larut dalam kesedihan.
Iya iya. Betul. Kalau memang sudah tidak rezeki saya, memang Tuhan gak kasih, ya sudah. Itu yang terbaik berarti itu ya, benar ya. Saya nggak mau, maksudnya lalu, ya saya mencoba untuk menikmati hidup sampai sekarang saya gitu. Jadi mungkin sekarang teman-teman banyak yang bilang, kakak tuh makin cantik, kakak tuh. Iya. Saya bukan mau muji diri ya, tapi maksudnya itu yang sering saya dengar. Lalu kayaknya makin ini ya segala macam. Iya, saya mencoba untuk menikmati hidup. Menikmati itu ya. Karena apapun ceritanya masalah itu pasti akan selalu ada. Hari ini A, besok B, saya C. Benar. Kalau kita misalnya memikirkan itu terus Iya, masalah pasti terus ada. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur terhadap yang saat ini yang ada sama kita itu ya Pak, benar ya. Itu lah ya. Dan dijalani aja ya kan. Benar. Pada bersyukur, aku jadi bersyukur Pelajaran yang ini ya, pelajaran sangat berharga ya dari Kak Satika ya. jadi ikut flashback loh aku itu. Aduh. Kira tapi tunggu dulu Dokter Widya. Kita perlu minta tips lah. Kalau menurut kakak nih tips kakak kita juga kalau bisa kami minta tips untuk kami ini yang mungkin lebih muda sekarang ini ya. Apa sih tips kakak untuk kami ini gitu ya lebih muda? Betul, menjalani hidup yang baik, yang less worry gitu. Iya. Ini situasi zaman sekarang ini. Iya, berarti pengaruh sosmed dan sekarang. kayak ya sih memang ya kalau udah zaman sekarang hidup kalau saya sih apa ya tipsnya saya perbanyak berteman dengan yang self frekuensi dan positif. Jangan membangun iya. berarti ya. Jadi energi kita Iya, ya Kak. iya, Benar benar. ya. Jadi nggak nyambung, yang toksik kita tinggalkan aja. Ya. Benar. Iya. Ya teman juga sangat berpengaruh. Iya. Teman, memang firman Tuhan ada juga gitu ya Kak. Saat kan di agama Kristen ada firman Tuhan bilang kalau teman buruk, pergaulan buruk kau akan jadi orang yang buruk juga gitu ya. Tapi kalau pergaulan baik akan membawa kau kebaikan juga gitu ya. Jadi memang harus punya teman yang seenergi ya, yang pasti bawa energi positif. Contohnya gini aja dok. Kalau misalnya nih kita duduk temen nih sebelahan naik bertiga contohnya. Tadinya kita mau santai aja, terus dia menggosip nih dua-duanya. Mau nggak mau kan kita juga Jadi terbawa ya. dengar kan gitu ya. Nah kalau saya sih bagus pilih dibuang aja. Gitu ya. Kalau toksik buang aja gitu. Bukan berarti maksudnya aja manfaat, bukan. Iya. Ada persepsi ya. Udah. Ya, jadi kalau misalnya menurut apa sih frekuensi dan positif. Kalau positif pasti hasilnya positif. Betul ya. Kalau positif negatif pasti ada sesuatu yang berkurang dari tersebut. Iya, memang gitu sih benar. Firman Tuhan bilang itu juga sih. Di agama Kristen ya, mungkin di agama lain juga bilang gitu sih ya. Iya. Terus yang kedua, ambil kesempatan kalau ada. Yang contohnya gini, kalau misalkan ya sebenarnya kalau apalagi era sekarang ini kan ada sosmed. Banyak sebenarnya sih hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya sekarang ini kan lagi booming misalnya TikTok kan, apa orang kadang-kadang menggunakan itu untuk hanya untuk have fun aja gitu kan. Sebenarnya banyak kayak salah satu contohnya nih dok. Positif yang dilakukan. Iya. Dan itu mungkin awalnya sulit nih. Benar. Tapi semuanya pasti gak ada yang berawal itu langsung Langsung kayak sama kayak sekarang ya. dia juga kan pasti kan berproses. Saya selalu bilang sama teman-teman hidup itu seperti anak-anak. Gak ada anak-anak itu lahir langsung lari-lari. Pasti kan dia nangis dulu, terus melangkah dulu, dia bisa berlari jalan terus lari gitu. Benar. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena kalau kita kenapa saya bilangnya gitu dok? Kalau misalnya kalau kita iri maksudnya gini, apalagi sekarang kan lagi modelnya gini apa ya? Passion contohnya. Terus contohnya Dr. Dharma nih orangnya fashionable gitu. Aku pengen kayak gitu abangnya. Kita suka iri atau apa gitu ya. Kita pengen tapi kita nggak bisa. Sebenarnya sih kalau kita mau ya bisa aja, kan nggak harus ini loh. Kan caranya kita gitu dong. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Saya ngalamin ya dok. Ketika kita memang benar-benar mau bersyukur dengan apa yang kita punya, itu lebih nikmat loh abis.
Iya, Itu dari pengalaman pribadi kan. iya, benar sekali. Oke lah. Mantap kali ya pelajarannya. Iya. Terdiam loh, aku nggak tahu mau komen apa guys. Pelajaran yang sangat berarti yang memang harusnya kita untuk anak-anak muda ya, bukan hanya anak muda sih, tapi semua kita ya. Betul, Memang itu betul. tips yang disampaikan oleh Kak Sartika ini adalah tips yang memang perlu dan harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Benar banget. Ya, jadi memang intinya kita harus sefrekuensi teman-temannya yang memberikan support yang positif. Kemudian setiap ada peluang kita ambil. Nah, kemudian bersyukur. Oke, gimana? Sudah puas? Udah puas sih, tapi nanti kayaknya kurang puas sih sebenarnya. Buka Season 2 ya, part 2. Selanjutnya ya, Part 2. part 2 sama Ya, sama Sartika. kalau like-nya nanti 100 kita buat part 2 guys. Ayo guys, ya. Dan jangan lupa Like. subscribe dan komen. Ya, oke, sekian podcast kita hari ini. Mungkin Kak Sartika ada yang mau pesan-pesan ingin disampaikan sebelum kita tutup? Aja saya hanya sampaikan ke teman-teman semuanya, khususnya orang muda ya. Yang pertama, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Ya. Kita ada di sekarang itu pasti ada Tuhan udah kasih kasih kesempatan. Ada loh sebenarnya peluang yang mau bisa kita ambil ya dalam hal yang positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif dan carilah teman yang sefrekuensi. Gunakan waktumu. Gunakan waktumu, sisakan waktumu untuk melakukan Kopi. hobi. Oh iya benar. Kan kita juga harus waktunya me time itu kan harus kita sediakan. Benar. Setuju banget Kak. Jadi ada balance-nya ya. Jadi kita memang harus balance ya. Ya, aku senang banget namanya me time. Di sini udah 200% kita mengerahkan tenaga, energi, pikiran, pulang, wah langsung me time. Gitu. Mudah-mudahan besok fresh ya Tante. Oke. Saya juga berterima kasih nih Dok sudah diundang di sini. Sama-sama, kita ini loh merasa bangga loh bisa punya Kita Kak cuma Tika. tujuannya Kak Sartika sebenarnya ya. Tujuan kita melalui podcast ini kita bisa memotivasi banyak orang. Betul. Ya, bisa Oke. jadi tambahan riset bagi orang-orang yang di luar sana. Iya. Ya, mudah-mudahan podcast kita jadi berkat lah istilahnya gitu ya. Amin. Oke, mungkin terima kasih ya kali ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat Kak Sartika. Thank you Kak. Jangan kapok ya. Next time kita kasih minum deh.